Halo guys, balik lagi sama gue Zulfikar. Di video kali ini akan gue informasikan karena ini big news banget. Tapi sebelumnya gue minta maaf banget kalau memang video ini terkesannya terlambat ya. Ya, gue akan bahas kalau Apple baru aja rilis iPad mini 7. Nah, gimana spesifikasinya? Apakah upgrade atau terkesan sama aja? Untuk mengetahui hal semua itu, simak video ini nggak selesai. Langsung aja check this out. Ya, jadi pada saat malam tanggal 15 Oktober, gue juga lagi nonton Timnas. Ya, cukup sedih karena berakhir tidak seperti yang kita inginkan. Tapi di tengah-tengah pertandingan Timnas, ternyata Apple secara diem-diem merilis iPad terbarunya dari lini segmen iPad mini. Ya, bener banget, iPad mini 7 yang mungkin beberapa teman-teman di sini yang menonton emang nungguin banget nih iPad mini 7 ini dirilis. Akhirnya Apple rilis secara diem-diem. Tiba-tiba pada laman website apple.com muncul langsung banner Hello Apple Intelligence, ada iPad mini tulisannya. Seluruh dunia yang mungkin tidak mengetahui kalau Apple akan merilis itu, ya cukup kaget ya, karena tiba-tiba aja Apple merilis hal itu di laman websitenya. Sebenarnya ada salah satu akun Twitter, dia udah spill-spill tuh, kayak case iPad terbaru, intinya aksesoris iPad terbaru lah, udah spill-spill. Tapi nggak ada yang tahu itu sebenarnya rilisnya kapan gitu kan. Tiba-tiba Apple bikin press conference di laman newsroomnya Apple. Nah, ya benar, kalau udah masuk newsroom itu udah bisa kita pastikan Apple memang merilis gitu ya. Jadi Apple memperkenalkan new iPad mini built for Apple Intelligence. Spesifikasinya gimana sih iPad mini 7 ini? Setelah gue pelajari ya dari berbagai laman websitenya Apple, memang terkesan tidak terlalu jauh beda. Bahkan gue sedikit agak ngerasa ya minimal wallpapernya gantilah Apple gitu ya. Karena Apple pada saat memperkenalkan ini masih menggunakan wallpaper yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini berkata upgrade mesin aja gitu coy. Selebihnya nggak terlalu banyak yang berubah. Kalau kalian mencari perubahan yang signifikan, menurut gue nggak terjadi ya di iPad mini 7 ini. Karena signifikannya ini lebih ke hardware-nya saja, ke fitur-fiturnya gitu ya. Cuman ini yang sangat gue pengen kasih tahu. Kalau spesifikasinya upgrade itu cukup jauh banget dibanding lini iPad mini sebelumnya. Yang mungkin kalau nggak salah itu, koreksi ya kalau salah, itu iPad mini 6 dirilis tahun 2021. Sekarang udah 2024. Wih, lompatnya jauh banget, jaraknya juga jauh banget. Jadi speknya ini memang cukup upgrade banget menurut gue. Meskipun secara desain tidak terlalu banyak berubah, tidak terlalu banyak perbedaan. Gue mulai dari varian warnanya. Nah, varian warna iPad mini 7 ini ya yang disebutnya sama Apple sekarang iPad mini A17 Pro, bukan iPad mini generasi 7. Kalau sebelumnya itu iPad mini generasi 6. Nah, iPad mini sekarang disebutnya iPad mini A17 Pro. Varian warnanya ada 4 warna, yaitu ada Space Gray, Blue, Purple, dan warna Starlight. Tidak terlalu jauh beda ya. Hanya saja di tahun ini Apple adanya warna blue. Kalau di tahun lalu atau di tahun 2021 pada saat iPad mini dirilis, itu tidak ada warnanya blue, melainkan adanya warnanya pink. Dikit banget ya, cuman beda di situ ya. Lalu secara ukuran masih sama, menggunakan 8,3 inch dengan layar panel liquid retina display. Ya, nggak ada yang beda kalau menurut pendapat gua. Bahkan kalau gua compare dengan iPad mini 6, sama-sama 8,3 inch ukurannya. Lalu apakah Touch ID atau Face ID? iPad mini 7 atau iPad mini tahun 2024 ini, atau disebutnya iPad mini A17 Pro, masih menggunakan Touch ID. Benar banget, masih mirip seperti iPad mini 6, tidak berubah. Ya, pada intinya hampir semuanya sama, hanya ada beberapa perbedaan yang menurut gua itu menjadi perbedaan yang sangat signifikan menurut gua. Ya, intinya spesifikasinya sama lah, tapi gue pengen banget kasih tau lu perbedaan-perbedaannya aja langsung. Bedanya, tahun ini iPad mini A17 Pro itu menggunakan chipset A17 Pro. Makanya Apple menamakan iPad mini A17 Pro, bukan iPad 7th generation atau iPad mini 7th generation. Tidak seperti itu lagi. Yang of course, karena iPad mini ini sudah menggunakan A17 Pro, feeling gua iPad mini 7 ini akan mampu menjalankan game-game AAA. Harusnya ya, karena sudah menggunakan chipset A17 Pro. Dan benar, itu dikonfirmasi sama Apple dalam laman websitenya Apple, di mana A17 Pro ini mampu menjalankan AAA games. Jadi di laman website Apple itu, di A17 Pro chip Pocket Scientist tagline-nya tuh, dengan 6 core CPU dan 5 core GPU. Tentunya 16 core Neural Engine. Jadi ya, iPad mini ini jadi best deal banget karena speknya menggunakan chipset iPhone 15 Pro
Pro yaitu A17 Pro. Jadi itu sangat menguntungkan banget buat lu semua nih, terutama yang sebelumnya menggunakan iPad mini 4 atau iPad mini 5, mau lompat langsung nih daripada tanggung ke iPad mini 6, nih sekarang saatnya nih iPad mini 7 lu langsung upgrade ke situ. Lalu apalagi yang menjadi pembeda? Ya, iPad mini 7 saat ini menghadirkan fitur Apple Intelligence. Bahkan pada saat laman newsroomnya Apple di paling bawah kalau lu scroll, di situ tertulis Apple Intelligence will be available as free software update for iPad with A17 Pro or M1. Dan tentunya di bagian bawahnya, the first set of features will be available in beta this month with iPadOS 18.1 with more features rolling out in the months to come. Ya, benar banget ya. Intinya iPad mini 7 tahun ini atau saat ini mendukung fitur Apple Intelligence yang sudah dikonfirmasi sama Apple. Ya, meskipun belum bisa semuanya nyoba ya, karena memang masih tahap beta version. Terus apa lagi yang jadi pembeda? iPad mini tahun ini atau iPad mini 2024 atau iPad mini A17 Pro mendukung Apple Pencil Pro. Ya, kita tahu Apple Pencil Pro ini dirilis kalau gue nggak salah awal tahun ini, dimana barengan sama iPad Pro M4 atau iPad Pro chipset M4, dan itu udah gue bahas di video sebelumnya. Lo bisa nonton terkait fitur iPad Pro M4 dengan Apple Pencil Pro-nya. Ya, yang intinya yang kalian perlu ketahui adalah iPad mini 7 ini mendukung atau support dengan Apple Pencil Pro, lalu juga mendukung dengan Apple Pencil USB-C. Dan ini yang perlu kalian garis bawahi, gimana ya ngasih taunya? Varian storage-nya penting nggak penting sih gue kasih tahu, tapi kalau tahun 2021 iPad mini 6 itu start storage-nya itu dari 64GB hingga 256GB saja. Jadi ada 2 varian doang tuh. Tapi di tahun ini kalian punya pilihan 3 varian untuk iPad storage atau storage untuk iPad mini 7 ini, yaitu 128GB, 256GB, dan 512GB. Nah, lalu apa lagi yang jadi pembedanya nih? Kalau gue cek sih di laman compare-nya Apple ya, terkait yang WiFi plus seluler. Ya, kita tahu lini iPad tuh selalu ada 2 pilihan, WiFi only atau WiFi plus seluler. Di tahun ini iPad mini 7 hanya mendukung eSIM. Gue nggak tahu nih, apakah semuanya akan seperti ini seluruh dunia atau beberapa negara aja. Yang intinya tertulis di situ nano SIM card strip tidak mendukung. Kalau kita bandingkan dengan iPad mini generasi 6. Jadi cuman eSIM doang tuh. Cuman ya nanti akan gue pastikan ketika unitnya sudah di tangan gue. Lalu apalagi yang beda? Ya kagak ada. Sampai situ doang. Perbedaannya emang nggak terlalu banyak, tapi intinya ini tuh seperti tahun lalu ya, 2023 gue inget kayaknya ya, pada saat MacBook Air atau MacBook Pro gitu ya. Kayaknya MacBook Pro deh, yang gue pernah bahas juga di video sebelumnya ya. Intinya cuman ganti spesifikasi atau upgrade spek. Secara body masih sama, secara fitur yang lainnya juga masih sama. Bahkan kameranya di saat iPad Air M2 sudah di landscape, iPad Pro M4 sudah di landscape, iPad mini 7 ini masih di portrait, tidak di landscape. Masih sama seperti iPad mini generasi 6 gitu. Jadi gue merasa ya ini Apple cuman upgrade spek aja, tidak terlalu merubah desain gitu. Cuman tetap ini jadi best deal buat teman-teman semua nih yang lagi nyari iPad mini, mau ringkes, kecil, simple, tapi ngebut banget. Ya ini pilihannya nih di iPad mini 7 ini atau iPad mini tahun 2024 ini. Karena speknya menggunakan chipset yang ada di 15 Pro juga, A17 Pro gitu. Jadi ya, gue sangat menantikan juga karena mau coba iPad mini 7 ini biar seberapa cepetnya sih, biar tahu aja gitu loh. Karena memang ini kan upgrade-nya jauh banget dari tahun 2021 ke tahun ini tuh cukup lompatannya tinggi banget lah untuk secara spesifikasinya. Cuman pada intinya tidak terlalu jauh beda dengan iPad generasi 6, hanya saja spesifikasinya upgrade yang cukup signifikan. Untuk desain nggak terlalu jauh beda gitu, oke? Nah, untuk harganya gue cek di website Apple dan ini gue coba rubah ke region Singapura. Harganya ada di 699 Singapura dollar atau kalau dikonversikan sekitar segini. Nah, kalau misalkan gue pindah atau gue ganti ke region Malaysia, ya di Malaysia ini belum available ya, alias belum tersedia gitu. Tapi kita tetap bisa lihat harganya. Jadi untuk harga untuk region Malaysia ada di harga ringgit Malaysia 2.199 atau kalau dalam konversi Indonesianya kira-kira segini. Ya memang terkesan lebih murah regional Malaysia ya, tapi sayangnya belum bisa pre-order, belum available. Kalau di Singapura sudah bisa kalian pre-order. Dan harga tersebut berdasarkan spesifikasi iPad mini 7 di storage 128GB dan
WiFi only. Ya menurut gua sama lah ya seperti iPad mini generasi 6 pertama kali dirilis, sekitar segitu. Jadi cuman itu doang dari iPad mini 7 yang akhirnya memang dirilis secara diam-diam. Tapi ya sabar, nanti akan gue bahas secara unboxing dan full reviewnya di next video. Jadi kalian stay tune aja di channel YouTube gue ini. Segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebaik-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.